Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini banyak hal terjadi yang membuat kita cemas, sedih, takut, bahkan berputus asa. Tapi kita punya Allah yang besar kesetiaan dan kasih-Nya, tidak akan pupus oleh waktu ataupun perubahan. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 mengatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita memenuhkan pujian kepada Yesus sahabat kita yang sejati dengan penuh iman. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berenang bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidup, jangan kau berputus asa, pada Tuhan bersyukur. Yesus kawan yang setia, tidak ada caranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Kawan yang gembira, Yesus kawan yang berkah. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, di hari terakhir tahun ini, biarlah firman Tuhan menjadi landasan hidup kami. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat menikmati makanan rohani ini
berikanlah kami pencerahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di akhir tahun ini ialah dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian jauh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah sampai di hari terakhir tahun 2020 ini. Hari ini kita belajar dari Daud yang menuliskan Mazmur ketika mereka akan masuk di dalam ibadah di kemah pertemuan. Nyanyian atau pujian dari Daud inilah yang akan menjadi renungan kita. Di dalam pujian ini kita akan belajar tentang 3 hal penting, yaitu ajakan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kemudian isi dari pujian itu, Daud berkata, bersyukurlah, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Ternyata mengucap syukur telah diajarkan jauh ribuan tahun yang lalu sebelum para ahli membuat penelitian tentang ucapan syukur. Penelitian terbaru di tahun 2017, para ahli membuat penelitian terhadap orang-orang yang suka bersyukur. Ternyata secara ilmiah, mengucap syukur itu dapat berguna untuk kesehatan fisik maupun mental. Dari penelitian itu dikatakan bahwa orang yang mengucap syukur akan mempengaruhi kesehatan jantungnya. Dan yang kedua, mengucap syukur akan membuat orang optimis tentang kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang. Jadi secara mental, mengucap syukur itu ada manfaatnya bagi diri kita. Nah, jauh sebelum para ahli melakukan penelitian itu, ternyata bernyanyi, mengucap syukur sudah diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa makna dari mengucap syukur jauh lebih daripada penelitian itu. Bahwa mengucap syukur adalah membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun intimasi kita dengan Tuhan. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, di dalam segala hal. Puji Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini kita menaikkan syukur, bernyanyi,
untuk Tuhan. Kemudian apakah isi dari nyanyian, pujian, dan ucapan syukur yang dikatakan oleh Daud? Isinya ialah mengajak kita untuk mengingat akan perbuatan Tuhan. Firman Allah berkata demikian di dalam ayat yang ke-12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita diajak untuk mengingat perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu banyak. Ada hal yang membuat kita bersuka cita, hal yang membuat kita sedih, tetapi kita mengucap syukur. Mengingat perbuatan Tuhan kepada hal-hal yang menyenangkan, mengingat perbuatan Tuhan kepada hal-hal yang kurang menyenangkan, menandakan bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat perbuatan Tuhan, mengingat tangan Tuhan yang menjaga dan memelihara kita, mengingat Tuhan yang mengizinkan hal-hal yang pahit yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah bagian daripada sikap iman. Di akhir tahun ini, kita menoleh sedikit ke belakang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, apa yang telah Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Kemudian isi dari ucapan syukur itu ialah kita diajak untuk mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya. Mencari Tuhan dengan segenap kekuatannya adalah sikap iman hari ini, tetapi juga untuk tahun yang akan datang. Konsistensi kita di dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya adalah sikap yang baik, sikap yang penting untuk kita memasuki tahun 2021. Kita tahu bahwa kita akan masih mengalami banyak kesulitan ke depan akibat dari COVID-19. Seluruh aspek kehidupan berpengaruh. Banyak orang berhenti kerja. Ada yang usahanya macet, usahanya tidak bisa jalan, ekonomi menurun akibat dari COVID-19. Dirasakan oleh seluruh dunia, dirasakan oleh kita, keluarga-keluarga, dirasakan oleh kita semua secara pribadi, dirasakan oleh gereja. Dan masih saja kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Angka keterpaparan penyebaran COVID belum menunjukkan tanda-tanda menurun, justru makin menaik. Kabar orang meninggal karena COVID-19 tadinya begitu jauh dengan kita, namun makin kesini terasa makin dekat. Kita mulai mendengar ada keluarga kita yang meninggal. Kita mulai mendengar ada sahabat kita yang meninggal oleh karena COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi firman Tuhan pada hari ini berkata, mari kita tetap mencari Tuhan dan kekuatannya.
Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan segala kekuatan yang ada padanya. Itulah sikap iman kita di dalam memasuki tahun 2021. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, kita bergantung kepada Yesus. Kita terus berharap kepadanya. Dia adalah kawan yang sejati. Jangan kita lalai untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Ia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itulah, kita memiliki sikap iman, yaitu mencari Dia, terus berharap kepada Dia, karena hanya Dialah menolong kita. Dia adalah kawan yang sejati. Ketika kita susah, Dia ada. Ketika kita sedang terpuruk, Dia ada. Ketika kita sedang sedih, bersusah hati, dalam kekalutan, Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ingatlah segala janji-janji yang Dia ucapkan. Dia adalah ya dan amin. Janjinya bukan hanya 1-2 tahun. Janji Tuhan, janji pemeliharaan Yesus kepada kita bukan 1-2 hari, bukan hanya sepotong waktu, tetapi Dia berkata sampai kesudahan alam. Sampai alam ini selesai, Ia bersama-sama dengan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dalam mengakhiri tahun ini, mari kita mengingat akan perbuatan Tuhan, lalu kita mengucap syukur. Dan menyongsong tahun depan, kita memiliki sikap iman, terus berharap kepada Yesus. Carilah Dia dengan segala kekuatannya, maka kita akan mampu untuk masuk di dalam dunia dan lembah kekelaman. Dia akan menolong dan memberkati kita. Saya akan berdoa untuk kita semua, para keluarga, semua kita yang mengikuti firman Tuhan dan bagian ini. Mari kita ambil waktu dan kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, firman yang datang bagi kami di akhir tahun ini, bahwa hati kami harus terus bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami. Mengucap syukur itu baik, berguna dan bermanfaat bagi iman kami, bagi tubuh kami dan bagi mental kami. Maka kami menjadi orang-orang yang optimis di tengah-tengah kesulitan hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, juga mengajak kami untuk mengingat perbuatan Tuhan dan mengajak kami untuk bersikap berdiri di tengah-tengah kesulitan untuk selalu mencari Tuhan. Kami percaya atas pertolongan. Hamba berdoa untuk semua mereka, saudara seiman, jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini, mereka yang sedang mengangkat hati, membawa doa kepadamu, baik ucapan syukur dan pergumulan-pergumulan yang belum selesai sepanjang tahun ini.
Dan mungkin saja dalam memasuki 2021 kami masih membawa persoalan-persoalan yang belum selesai di 2020. Satu hal yang kami ingat, bahwa kami selalu berada mencari Tuhan. Kami mencari Tuhan dengan segenap kekuatan yang ada pada kami, mencari Tuhan dengan segenap kekuasaan yang ada pada Tuhan. Dan karena itulah kekuatan kami. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong jemaat Tuhan yang sedang menaikkan doa kepadamu. Bapa, tolonglah mereka, lakukanlah mujizat dalam hidup mereka. Segala pergumulan yang mereka ungkapkan kepadamu, hadir dan berikanlah mereka kemerdekaan, kebebasan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan, peganglah tangan kami. Terima kasih Tuhan. Maka tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwa kami, karena Tuhan memegang tangan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian Tenanglah Kini Hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.